Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan bersama Mr. Ans pembahasan soal nomor 21 sampai 30. Jadi soal 21 ini tentang akhlak bertetangga ya. Akhlak bertetangga untuk soalnya bisa saja dalam bentuk pernyataan ya. Pernyataan atau studi kasus atau sebuah peristiwa yang dicontohkan antar tetangga, kemudian kita bagaimana dalam bersikap. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika adab dalam bertetangga ya. Mulai tidak mengganggu, kemudian peduli dan sebagainya yang anak-anak nanti bisa baca sendiri dan juga nanti bisa dilihat soalnya. Sesuai yang mana kira-kira jawabannya? Kalau di sini soalnya murid dapat menentukan akhlak kepada tetangga. Nah, kalau seperti ini diantaranya adalah akhlak terhadap tetangga. Meskipun bisa jadi nanti dalam bentuk contoh perilaku sehari-hari. Kemudian untuk nomor 22 ini juga mungkin sama ya. Jadi murid dapat menganalisis solusi berdasarkan akhlak kepada tetangga. Jadi disajikan sebuah peristiwa, sebuah cerita yang nanti kita harus memutuskan ketika ada peristiwa seperti itu terkait dengan tetangga, apa yang kita lakukan. Dan secara umum jawabannya adalah ketika ada masalah ya tentu dengan musyawarah ya. Musyawarah, saling memaafkan, tidak emosi, dan dalam prakteknya ya tentu tidak bertengkar dan menyelesaikan dengan damai seperti itu. Untuk soal nomor 23, 24 akhlak dan juga terkait dengan lingkungan ya. Jadi kalau lihat indikatornya ini tindakan yang mencerminkan akhlak kepada lingkungan. Jadi kita harus berbuat apa agar lingkungan itu terjaga dan lestari. Kita harus melakukan apa agar lingkungan itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi soalnya bisa jadi tentang perilaku ya, tentang perilaku atau pernyataan yang merupakan akhlak terhadap lingkungan seperti apa. Atau ditampilkan beberapa narasi yang kita diminta untuk menentukan mana yang bagian dari akhlak terhadap lingkungan. Kalau nomor 24 ini tugasnya menganalisis penyebab atau solusi mengatasi kerusakan alam. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya terjadi banjir, bagaimana kalau misalnya terjadi longsor, apa yang kita lakukan. Artinya itu materi yang juga anak-anak dapatkan ya di pembelajaran yang lain ya, tidak melulu hanya di materi ini. Jadi lebih pada bagaimana kita bersikap atas masalah yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan atau kerusakan alam. Kemudian nomor 25 ini ditampilkan terkait dengan tanda-tanda balik ya. Jadi kalau tanda-tanda balik yang paling pokok itu kalau laki-laki ya mimpi basah ya. Jadi kalau belum mimpi basah, kemudian yang lainnya yang lainnya belum ada ya belum balik namanya. Sedangkan ciri fisik itu adalah ciri tambahan atau ciri sekunder. Begitu juga bagi yang perempuan, haid menstruasi ini adalah ciri yang paling utama. Jadi kalau sudah terjadi umur berapapun, peristiwa menstruasi ini tandanya sudah balik. Atau kebalikannya, secara biologis pertumbuhan payudara dan pinggul sudah membesar tapi belum menstruasi, maka ya belum dikatakan balik ya, karena ciri utamanya adalah menstruasi. Nah, anak-anak di sini cuma meminta untuk membedakan atau ciri-ciri tanda balik laki-laki dan perempuan ya. Jadi insya Allah ini anak-anak sudah paham kalau ini ya. Bisa jadi ada yang mengalaminya. Kemudian lanjut ke 26 ya. Ke nomor 26 kita wajib tahu dulu ya tentang murid menentukan nama sholat. Jadi kalau kita pengen tahu nama sholat harus tahu dulu. Misalnya sholat Jumat, sholat wajib bagi laki di siang hari ya pada hari Jumat itu kan di waktu duhur. Nah, itu namanya sholat Jumat. Sholat duha, sholat sunnah di waktu pagi,
sampai menjelang waktu zuhur ya. Jadi untuk jamnya tentu ya menyesuaikan keadaan posisi matahari ya. Kalau tahajud, sholat malam hari yang dilakukan setelah sholat isya dan dilaksanakan setelah bangun tidur. Jadi syaratnya harus tidur dulu ya setelah tidur. Jadi setelah sholat isya, setelah tidur, dua syarat ya. Setelah isya, setelah tidur. Kalau duha, anak-anak insya Allah udah tahu. Kalau sholat Jumat juga udah tahu ya. Nah, kalau tahajud itu syaratnya harus dilakukan setelah sholat isya, dilakukan setelah tidur. Kemudian nomor 27 terkait dengan zakat, dapat menganalisis besaran zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang mana yang keluar, apakah zakat fitrah atau zakat mal? Kalau saya berharap yang keluar adalah yang zakat fitrah ya, karena kalau zakat fitrah kan simple ya. Zakat fitrah itu simple, hanya menghitung biasanya jumlah, misalnya keluarga Pak Tono terdiri dari istri dan 2 orang anak. Berarti tinggal kita hitung aja, Pak Tono dihitung 1, istri 1, 2 anak berarti 4 kan, Pak Tono, istri dan 2 anaknya 4. Nah, nanti anak-anak tinggal 2, tinggal dikali aja 2,5 dikali 4. Nah, sama dengan berapa kan gitu. Jadi kayak matematika sederhana. Dan yang mungkin kalau soalnya seperti itu, jangan lupa juga kalau ternyata di dalam cerita itu ada istilah ART. ART atau pembantu ya. Nah, pembantu itu walaupun pembantu itu orang lain, orang luar, kalau masuk dalam kisah, dalam cerita itu, maka pembantu juga harus dihitung. Ya, dihitung. Misalnya tadi ada 4 orang ya, ternyata ada pembantu di situ disebutkan dalam cerita itu. Berarti tambah pembantu jadi 5 orang. Kenapa? Karena pembantu atau ART itu zakat fitrahnya ditanggung oleh majikannya, oleh tuan rumahnya. Nah, kalau zakat mal memang zakat tertentu ya, tidak semua harta itu ada zakatnya, tapi paling tidak anak-anak tahu ya istilah-istilah ini yang ada dalam zakat mal. Jadi zakat mal itu dikeluarkan jika mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batasan minimal seseorang wajib dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik, orang yang berhak menerima zakat, muzaki, orang yang harus berzakat. Nah, kalau mustahik itu anak-anak udah tahu ya, misalnya fakir, miskin, amil, gorim, dan seterusnya ya. Itu mustahik, orang yang harus dikasih zakat. Sedangkan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan ya. Orang yang harus mengeluarkan zakat. Oke ya, jadi anak-anak bisa membedakan mana mustahik dan muzaki. Kemudian yang nomor 28 ini juga biasanya ada narasi ya. Narasi tentang sebuah peristiwa, kemudian anak-anak diminta menyimpulkan peristiwa yang ada dalam cerita itu apakah termasuk infak, sedekah, atau hibah dan hadiah. Nah, untuk bisa menentukan itu, anak-anak harus tahu ya apa itu infak, apa itu sedekah, hibah, dan hadiah. Secara singkat, kalau hadiah itu kan pemberian karena menghormati atau karena prestasi ya, itu namanya hadiah. Memberi karena ulang tahun, memberi karena dia habis wisuda, itu namanya hadiah. Kalau hibah pemberian seorang pada orang lain tanpa imbalan apapun, ya memberi aja, ngasih aja, misalnya ngasih jajan, ngasih makanan tanpa tujuan apapun, hanya berbagi mungkin gitu ya. Sedangkan sedekah itu pemberian berupa materi maupun non materi. Materi itu maksudnya dalam berupa benda, barang. Kalau non materi bisa berupa bantuan tenaga, bantuan memikirkan, atau tersenyum kepada saudaranya, itu juga dinamakan sedekah. Sedangkan infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan secara umum ya. Jadi bisa untuk pembangunan masjid, bisa untuk korban bencana, jadi seperti itu. Dan semuanya itu hukumnya sunnah. Ini semua hukumnya sunnah. Yang wajib hanya satu, yaitu zakat. Oke, kemudian 29 dan 30 terkait halal dan haram ini, ya soalnya bisa jadi pengertian halal dan haram ya. Bisa jadi kalau di sini mengelompokkan berdasarkan hukum halal atau haram. Bisa jadi ditampilkan
nama-nama makanan, nama-nama hewan, kemudian anak-anak memilah mana yang halal, mana yang haram. Atau bisa jadi tentang sebuah peristiwa, studi kasus. Misalnya si Amir menyembelih hewan ayam, menyembelih ayam tanpa menyebut bismillah. Bagaimana hukum sembelihan Amir? Karena tidak menyebutkan bismillah maka hukumnya haram. Atau misalnya Amir berburu dengan berburu dan mendapatkan rusa. Bagaimana buruan Amir dan sebagainya, meskipun kalau itu terlalu materinya terlalu tinggi ya. Tapi secara umum nanti studi kasusnya ya yang simpel-simpel, yang berhubungan dengan mungkin penyembelihan dan seperti itu. Begitu juga di nomor 30 ya, jadi bisa tentang sikap, tentang narasi. Tapi paling tidak kalau ditanyakan kenapa sebuah hewan atau sesuatu itu haram, jawabannya ya karena ini ya. Karena pertama lidzatihi. Lidzatihi itu apa? Karena memang barangnya atau makanannya itu sudah ditentukan keharamannya. Oleh siapa? Oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi gitu ya. Seperti babi, darah bangkai, dan seterusnya itu kan sudah ditentukan oleh Al-Quran ya. Dan kita tentunya sudah nggak bisa merubahnya. Apapun yang terjadi, semua itu haram. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Al-Quran atau hadis. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Bisa jadi yang dibeli itu adalah telur, tapi ternyata uang untuk membeli telur itu berasal dari uang mencuri, uang merampok, atau uang ngambil, nyolong. Nah, maka karena itu uangnya hasil mencuri, meskipun makanannya halal, maka makanannya jadi haram. Dan yang ketiga, haram karena prosesnya tercampur najis. Proses memasaknya, misalnya ada seseorang yang memasak daging babi pakai panci. Nah, kemudian setelah itu pancinya langsung dipakai untuk masak ayam. Ayamnya meskipun disembelih dengan baca bismillah, ayam halal, tapi ketika cara masaknya terkena najis oleh daging babi tadi, maka otomatis ayamnya tadi menjadi haram. Oke, gitu ya anak-anak semuanya. Kita alhamdulillah sudah sampai di halaman 30. Insya Allah kita lanjutkan di halaman 31 dan seterusnya.